warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Rizkianawati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2020, program studi pendidikan IPA LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Senin 30 November 2020, saya akan melakukan praktek pembelajaran sekaligus perekaman pembelajaran uji kinerja tahun 2020. Ini adalah kartu peserta saya. Demikian perkenalan diri dari saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana untuk kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi tetap menjaga kesehatan ya. Iya. Lupa untuk 3M-nya, memakai masker, mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan menjaga jarak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan bermanfaat untuk kita semua. Silakan ketua kelas bisa memimpin. Ya, teman. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Terima kasih untuk ketua kelas. Nah, anak-anak masih semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Terima kasih. Jadi kita tetap harus semangat dalam kondisi apapun. Untuk hari ini nanti kita masih melanjutkan pelajaran sebelumnya, tapi Baris mau mengecek hadiran terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, berarti masuk semua. Pelajaran sebelumnya sudah kita bahas mengenai tentang suatu materi, yaitu zat aditif pada makanan dan minuman. Coba sekarang Wanis mau bertanya terlebih dahulu mengenai materi sebelumnya. Siapa yang tahu apa itu zat aditif? Tunjuk jari. Oke, Aziz. Zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Oh iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Aziz. Zat aditif itu bahan atau zat yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman. Apa tujuannya? Ayo, tujuannya apa? Masih ingat? 1, untuk memperbaiki penampilan. 2, untuk Rasa. 3, untuk Tekstur. Betul. Kemudian untuk Aroma. Jadi itu tujuannya. Nah, sekarang jenis-jenis zat aditif yang tahu siapa? Tunjuk jari. Ya, kamu. Pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, pengemisi. Iya, betul. Tepuk tangan. Terima kasih, betul sekali. Jadi kemarin sudah kita bahas tentang zat aditif ya. Macam-macamnya ada pewarna, ada pemanis, kemudian ada penyedap rasa, ada pengental dan sebagainya. Hari ini nanti kita melanjutkan materi, yaitu membahas yang namanya zat aditif. Nah, jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang zat aditif, bukan aditif lagi tapi K, ada K. Jadi berbeda. Tujuan pembelajarannya yaitu kalian diharapkan dapat menjelaskan tentang definisi atau pengertian zat aditif. Kemudian kalian juga diharapkan dapat mengidentifikasi zat aditif, menguraikan cara kerja zat aditif, menganalisis dampak penggunaan
zat adiktif, dan kalian nanti akan melakukan suatu penyelidikan dengan harapan mampu menyajikan hasil penyelidikan tentang macam-macam zat adiktif. Sudah siap untuk belajar? Nah, maka dari itu mari kita akan membahas tentang zat adiktif. Sebelumnya, Bu Anis akan menayangkan sebuah video tentang suatu film pendek berhubungan dengan materi ini nanti. Silakan nanti diamati ya, baik-baik. Kemudian nanti Bu Anis akan bertanya di antara kalian tentang isi video tersebut. Saya seorang ibu biasa, ibu yang mencintai dan menempatkan keluarga di atas segalanya. Mungkin seperti Anda juga, impian saya sederhana. Akhir-akhir ini dia mendapat seperti itu. Tapi yang membantu atau kemana? Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan menimpa keluarga kita, anak kita. Bisa jadi itu merupakan hal buruk, sebuah tragedi ataupun musibah yang membuat hati kita rindu. Namun, ketika hal itu terjadi, sepedih dan seperih apapun, pastikan kita selalu di sisi mereka. Zaman memang sudah berubah, dan untuk menjadi orang tua yang baik selalu penuh dengan tantangan. Bersikap acuh dan masa bodoh bukanlah jawaban. Dukungan, kasih sayang dan perhatian kita lah yang akan melindungi mereka dari narkoba. Kita mesti berkomunikasi, senantiasa terbuka dan saling berbagi saat suka maupun duka. Kita tidak boleh menyerah, karena kepada kita lah mereka bergantung. Anda adalah secercah cahaya, Anda adalah harapan. Nah, kalian sudah menyimak video tersebut ya? Sekarang coba apa menurut pendapat kalian? Silakan kemukakan menurut pendapat kalian tentang isi yang ada di video tersebut. Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Ya, Kristi? Ada seorang pemuda yang awalnya salah pacaran. Awalnya pemuda tersebut diberi obat-obatan oleh temannya, namun pemuda itu tidak mengetahui bahwa obat tersebut adalah narkoba. Lama-kelamaan pemuda tersebut menjadi kecanduan dan sempat hubungan dengan keluarganya juga rusak dan sempat juga Rehabilitasi ya. Menurut Kristi bahwa dalam video tadi ada seorang pemuda, dia terjebak dalam pergaulan yang bebas, yaitu narkoba. Nah, jadi menurut Kristi tadi dia memberikan pendapat betul sekali. Jadi di situ tadi sudah ditayangkan bahwa ada seorang pemuda dia terjebak dalam suatu narkoba. Nah, sekarang anak-anak, apa hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang zat adiktif dan psikotropika. Maka nanti akan kita pelajari.
Jadi untuk anak-anak semuanya diperhatikan bahwasanya nah, jadi bahwasanya jenis-jenis zat adiktif itu nanti dibagi atas 3, yaitu zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika, zat adiktif narkotika, dan zat adiktif psikotropika. Untuk lebih jelasnya anak-anak, nanti kita akan berdiskusi dalam kelompok. Masih ingat ya kelompoknya ya? Ingat? Ya, nanti silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Kita akan berdiskusi mengenai macam-macam jenis-jenis zat adiktif dan bagaimana cara kerjanya, kemudian bagaimana cara kita untuk mencegahnya. Silakan nanti membentuk sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi kemarin. Kemudian nanti bekerjalah sebaik mungkin di dalam kelompok. Silakan gunakan referensi, bahan ajar dan buku paket serta internet. Silakan bisa menggunakan internet untuk mencari sumber. Begitu ya? Sudah siap untuk berdiskusi? Ya. Kalau siap silakan membentuk kelompok. Ini kelompok 1 di sini. Silakan berkumpul kelompok 1. Mejanya digabungkan. Ayo segera. Kelompok 2, kelompok 3 sana ayo. Mejanya digabungkan yuk. Ayo mejanya digabungkan. Coba saya cek kelompok 1 ya. Sudah 5 betul. Kelompok 2, kelompok 2. Diperhatikan. Anak-anak, perhatikan ya. Ini nanti Bu Anis akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang nantinya isinya adalah tentang apa yang harus kalian lakukan pada saat kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Kemudian saya akan memberikan satu amplop yang isinya adalah tentang gambar-gambar jenis zat adiktif. Nanti dibaca secara baik-baik LKPD-nya. Untuk apa gambar ini, bagaimana, kemudian nanti silakan bekerja sama dengan satu anggota kelompok yang lainnya. Begitu ya. Kelompok 3 sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Ya. Kelompok 1 sudah siap? Ya. Silakan ini kelompok 1 langsung dikerjakan ya.
silakan kelompok pertama dulu. Beri tepuk tangan untuk kelompok pertama. Semuanya maju. Ayo. Yang di belakang. Kelompok 1, perkenalkan nama saya Andi, Dina, Farid, Doko, dan Wahid. Ini saya mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Koka termasuk jenis zat narkotika, ganja termasuk jenis zat narkotika, opium juga narkotika, ekstasi psikotropika, amfetamin psikotropika, obat tidur psikotropika, rohypnol psikotropika, kopi zat lain, tes zat lain, alkohol dan rokok juga termasuk zat lain. Ya, kemudian yang selanjutnya dibacakan. Ketika ada seseorang selalu ingin mengkonsumsi suatu zat seperti kopi atau teh, maka orang tersebut telah mengalami ketergantungan atau kecanduan. Zat yang menyebabkan seseorang ingin selalu mengkonsumsi zat tersebut adalah zat adiktif. Zat adiktif terbagi menjadi 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat lain. Berdasarkan cara kerja dalam tubuh, zat tersebut dikelompokkan menjadi 3, yaitu stimulan, sedatif, dan halusinogen. Dampak bagi kesehatan akibat setelah menggunakan zat tersebut adalah merusak fungsi kerja tubuh, menyebabkan kecanduan, dan bisa meninggal karena overdosis. Kesimpulannya yaitu zat adiktif adalah zat yang menyebabkan kecanduan. Ya, beri tepuk tangan. Sudah? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya. Sekarang silakan kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan Hasil hasil diskusi diskusi kami. kami. Nama saya Arnova, Ari, Karelino, Bagus, Zahra, dan Said. Ya. Nama zat koka termasuk jenis narkotika, ganja termasuk jenis narkotika, opium termasuk jenis narkotika, ekstasi termasuk jenis psikotropika, obat tidur termasuk jenis psikotropika, amfetamin termasuk jenis psikotropika, kopi termasuk jenis zat lain, teh termasuk jenis zat lain, alkohol termasuk jenis zat lain, rokok termasuk jenis zat lain. Ya, silakan duduk. Jadi Presentasi. dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2. Terakhir, silakan kelompok 3. Beri tepuk tangan ke kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama zat narkotika termasuk jenis narkotika, ganja termasuk jenis narkotika, opium termasuk jenis narkotika, ekstasi termasuk jenis psikotropika, amfetamin termasuk jenis psikotropika, obat tidur termasuk jenis psikotropika, kopi termasuk jenis zat lain, teh termasuk jenis zat lain, alkohol
termasuk jenis zat lain. Rokok termasuk jenis zat lain. Ketika ada seseorang selalu ingin mengonsumsi suatu zat seperti kopi, maka orang tersebut telah mengalami ketergantungan atau kecanduan. Zat yang menyebabkan seseorang ingin selalu mengonsumsi zat tersebut adalah zat adiktif. Zat adiktif terbagi menjadi 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat lain. Berdasarkan cara kerja dalam tubuh, zat tersebut dikelompokkan menjadi stimulan, yaitu sedatif, halusinogen. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Nah, sekarang menghadap ke depan semua ya. Jadi tadi kita sudah membahas, kalian sudah mendiskusikan tentang yang namanya zat adiktif. Ada berapa jenis tadi? Ada 3. Yang pertama, boleh diajak nggak apa-apa. Ada zat adiktif bukan, artinya zat lain. Kemudian ada zat adiktif narkotika dan ada zat adiktif psikotropika. Kemudian selanjutnya, nah yang pertama untuk zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Apa saja yang bukan termasuk zat adiktif baik narkotika maupun psikotropika? Yaitu ada di sini contohnya ada ini gambar apa? Dan ini gambar dan satunya gambar rokok. Jadi teh, kopi dan rokok betul sekali termasuk zat yang bukan narkotika maupun psikotropika. Jadi termasuk zat lain. Tambahan satu tadi yaitu alkohol. Nah itu termasuk bukan baik narkotika maupun psikotropika. Untuk teh termasuk ke dalam bahan yang mengandung zat adiktif karena apa? Mengandung kafein atau tein. Makanya kenapa kalau kalian minum teh atau kopi itu bisa menyebabkan ingin mengkonsumsinya lagi atau bisa menyebabkan namanya ketergantungan, pengen, kecanduan. Kalau sudah minum pengen lagi itu dinamakan zat adiktif karena ingin mengkonsumsinya kembali. Kopi tadi sudah karena ada kafeinnya juga. Kemudian rokok, nah rokok juga sama. Apalagi rokok itu ada kandungan yang sangat berbahaya, yaitu ada tar dan ada nikotin serta mengandung karbon monoksida. Jadi di situ ada ada bagian-bagian kandungan pada rokok. Kalian bisa membuka buku paketnya untuk rokok halaman 235. 235. Nah itu kenapa termasuk zat lain? Karena kandungan dalam rokok itu juga bisa menyebabkan kita ingin mengkonsumsinya kembali. Jadi candu, menyebabkan kecanduan. Untuk bagian-bagiannya atau kandungannya ada tar, nikotin dan sebagainya, karbon monoksida, kemudian ada kandungan asam asetat dan sebagainya. Bahkan untuk rokok ya, kalian pernah melihat brosurnya atau kalian bisa poster. Nah, poster yang ada di jalan maupun di rokok itu ada keterangan bahwa merokok dapat menyebabkan kematian, bahkan penyakit yang sangat berbahaya itu jantung. Itu udah zat lain ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nomor 2 yang termasuk zat narkotika. Tadi apa saja yang termasuk zat narkotika yang sudah kalian diskusikan? Yaitu ada, nah ini yang umumnya itu berasal dari tumbuhan. Itu ada ganja, ada sabu-sabu, ekstasi dan sebagainya. Apa itu narkotika? Yaitu zat adiktif yang sangat berbahaya dan
mengurangi sampai hilang rasa nyeri. Kemudian bisa juga dapat menimbulkan ketergantungan. Kalian pernah mendengar ya bahwasanya di TV itu ada pemakai ganja ya, itu dilarang sekali karena apa? Bisa menyebabkan ketergantungan, bisa menurunkan kesadaran. Itu tentang zat yang termasuk narkotika. Nah, untuk narkotika ada 3 golongan. Jadi dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama golongan 1, yaitu golongan 1 itu sangat berbahaya, potensinya tinggi sekali. Tinggi, menyebabkan ketergantungannya. Golongan 2, contohnya adalah morfin. Untuk golongan 3 itu contohnya adalah obat tidur. Itu golongan 3. Kalau golongan 1 tadi contohnya adalah ganja, kokain, heroin. Itu adalah untuk golongan 1. Oh ya maaf, untuk golongan 3 ini contohnya adalah kodein, buprenorfin, kemudian kodina, nikokodina. Kalau obat tidur tadi bukan, karena obat tidur tadi adalah kapsul ya, nanti termasuk psikotropika. Nah, sekarang kita lanjutkan yang terakhir, yaitu zat adiktif yang termasuk psikotropika. Betul. Apa itu psikotropika? Yaitu zat atau obat baik alami maupun sintesis yang bukan merupakan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif, berpengaruh selektif pada saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental. Kemudian zat ini dapat menurunkan aktivitas otak. Jadi otak kita itu dapat menurun kalau kita mengkonsumsinya, merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku. Bisa juga menyebabkan halusinasi. Apa itu halusinasi? Berkhayal. Berkhayal apa-apa di bayangan yang dia bayangkan itu berkhayal macam-macam. Itu tentang psikotropika. Ada 4 golongan. Kalau narkotika tadi ada berapa golongan? 3. Sekarang kalau psikotropika ada 4 golongan. Golongan pertama adalah jenis contohnya ekstasi. Tadi ya, ini termasuk obat-obatan. Kemudian golongan 2 amfetamin dan sebagainya. Lanjut ada golongan 3 menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Ada diazepam, clobazam dan sebagainya. Dan golongan 4 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas. Biasanya digunakan dengan menggunakan resep dokter. Contohnya tadi, yaitu yang saya sebutkan tadi, yaitu obat tidur atau obat penenang. Itu harus menggunakan resep dari dokter. Nah, itu tentang zat adiktif dan psikotropika. Jadi di bagian ketiga tadi ya, bukan zat adiktif psikotropika atau yang kedua narkotika dan yang terakhir psikotropika. Sekarang berdasarkan cara kerjanya dibagi atas 3. Ada stimulan, ada depresan dan ada halusinogen. Untuk stimulan ini merangsang sistem saraf pusat. Jadi kerjanya merangsang. Stimulan, stimulus, merangsang. Kemudian depresan, menurunkan. Dari kata depresan, stres ya, orang stres. Nah, depresan menurunkan kesadaran. Kemudian halusinogen, mempengaruhi sistem kerja saraf pusat. Akhirnya dapat menyebabkan halusinasi atau berhak. Ya, contohnya kalau halusinogen adalah ganja. Ganja itu bisa menyebabkan halusinasi. Kalau stimulan adalah kafein, nikotin, kokain. Nah, kafein tadi contohnya dalam kopi atau teh. Makanya kalau kalian minum kopi, kenapa bisa menyebabkan tidak mengantuk? Ya apa tidak? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Karena dalam kopi itu mengandung namanya kafein. Kafein termasuk stimulan, merangsang sistem saraf pusat. Jadi kerjanya merangsang sehingga dapat menyebabkan tidak mengantuk. Itu contoh kopi, teh ataupun coklat. Itu untuk berdasarkan cara kerjanya. Kemudian untuk dampak penggunaannya, ada dampak secara jangka pendek maupun jangka panjang. Terus sekarang upaya pencegahan penyalahgunaan zat adiktif. Bagaimana cara mencegah dan bagaimana upaya untuk kita bisa menanggulangi kecanduan yang namanya narkotika dan psikotropika serta zat lain, yaitu ada beberapa aspeknya. Yang pertama dalam keluarga. Jadi di
dalam keluarga harus saling menjaga antar sesama anggota keluarga, saling mengingatkan. Setiap orang tua bertanggung jawab dalam membimbing anaknya. Contoh video tadi ya. Jadi di dalam video tadi adalah gambaran bagaimana orang tua harus saling menjaga. Baik ayah ibu itu harus tahu kondisi dan pergaulan anak. Jadi bagaimana orang tua bertanggung jawab. Untuk dalam masyarakat, nah, mendorong peningkatan pengetahuan setiap anggota masyarakat mengenai bahaya. Bagaimana penggunaan zat aktif, memberi informasi kepada pihak yang berwajib jika ada harus kita laporkan. Jadi saya disembunyikan, tidak boleh. Bahkan kalian pernah dengar berita tidak bahwa yang malah menyembunyikan orang yang misalnya pengguna, mohon maaf ya, itu bisa diberlakukan undang-undang ya, jadi bisa terkena juga. Artinya karena undang-undang. Untuk di sekolahan memberikan wawasan yang cukup kepada para siswa tentang bahaya penyalahgunaan zat aktif, mendorong setiap siswa untuk melaporkan apapun yang berhubungan dengan obat-obatan terlarang, memberikan sanksi yang mendidik untuk setiap siswa yang terbukti, dan untuk pemerintah dalam bidang pemerintah mengeluarkan aturan. Ini sudah jelas aturannya, ada perundang-undangan. Jadi yang melanggar maka akan mendapatkan hukuman. Kemudian memberikan sanksi atau hukuman yang tegas bagi pelaku yang menyalahgunakan zat aktif dan psikotropika. Nah, begitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Jadi, dapat kita simpulkan anak-anak bahwa pelajaran hari ini tadi kita sudah membahas tentang zat aktif. Bahwasanya untuk zat aktif tadi dibagi atas berapa? 3. Coba Sarah sebutkan 3 itu apa saja? 1. Narkotika. 2. Pika. 3. Zat lain. Betul. Ada narkotika, ada psikotropika, dan ada zat lain. Kemudian untuk narkotika sendiri juga dibagi atas 3. Ada golongan 1, ada golongan 2, dan ada golongan 3. Nah, untuk psikotropika ada 4 golongan. Golongan 1, 2, 3, dan 4 masing-masing berbeda. Kemudian untuk zat lain, tadi contohnya apa? Coba, zat lain tadi contohnya apa? Teh, betul. Terus kopi, betul. Terus iya, rokok, betul. Itu untuk zat lain. Ditambah lagi ada apa tadi? Alkohol. Itu untuk kelompok zat lain yang bukan termasuk narkotika maupun psikotropika. Nah, begitu. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Bisa. Maka dari itu untuk pembelajaran hari ini, karena kalian sudah melakukan kegiatan dengan begitu baik, maka sebelumnya tadi sudah kita membahas tentang zat adiktif. Untuk kegiatan di rumah, silakan nanti kalian mempelajari kembali tentang zat adiktif dan psikotropika. Dibuka buku paketnya untuk pelajaran selanjutnya, yaitu halaman, dibuka halaman, nanti dikerjakan ya, 249. Itu untuk tugas pertemuan selanjutnya. Halaman 249. Nah, sebelumnya kita Boris akan mengecek semangatnya dulu. Masih semangat? Masih. Terima kasih kalau masih semangat. Nah, karena ini adalah sudah waktunya sudah mau hampir habis. Sebelum Bu Anis tutup, Bu Anis mau bertanya untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Terima kasih, menyenangkan. Kemudian untuk pembelajaran pertemuan selanjutnya, sekali lagi tugas dari Bu Anis tadi ya, silakan dikerjakan, kemudian dibaca materi selanjutnya. Itu ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Tidak, Bu Anis cukupkan. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan,
kemudian jaga jarak, mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun, dan memakai masker. Silakan untuk ketua kelas, karena waktunya sudah habis, kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Boleh persiapan pulang. Sudah? Silakan disiapkan untuk ketua kelasnya. Siap di tempat. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih untuk hari ini ya anak-anak. Sekali lagi jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Cukup sekian dari Bu Ani. Terima kasih.